Mama kamu selalu marah kalau saya pulang terlambat. Marahnya nggak teriak. Dia hanya diam, beresin rumah, masak, nidurin kamu. Ya seakan-akan nggak terjadi sesuatu. Tapi di matanya menyimpan segalanya. Sampai-sampai saya nggak berani menatap matanya lama. Diamnya seorang wanita yang kecewa itu lebih berat dari teriakan manapun. Ya, saya tahu. Karena saya anaknya mama. Saya juga kadang begitu, Pak Wira. Ananta, nama panggilan kamu dalam sidang. Uh, um, nggak perlu dilanjutin soal itu, Pak Wira. Perlu. Saya perlu bilang terima kasih. Bukan hanya panggilan dalam sidang tadi, tapi kamu sudah menahan segalanya. Dan kamu sudah hadir. Walaupun saya tidak memintanya. Nggak perlu berterima kasih, Pak Wira. Tapi kalau kamu mau, kamu nggak perlu panggil saya Pak Wir. Kamu nggak turun? Iya, mungkin lain kali. Yang jelas sekarang ayah harus banyak istirahat. Bukan yang undang tamu. Kamu hati-hati ya. Pakai ini mas, Ya boleh. sama daging, udang? Itu dulu aja cukup. Oke, Kasih. ya mas. Harus aku akuin, kehadiran Naza saat Zia itu tidak ada, membuat aku memiliki seseorang yang mendukung aku, yang ada untuk aku. Sidangnya gimana mas? Kata Tasya papa? Ditangguhkan. Ya, semoga semuanya baik-baik aja. Papa sudah sampai rumah. Sudah, Nata yang antar. Istirahat ya, Pak. Naza sayang Papa.
Hai, Cuma mau berterima kasih aja karena udah anterin papa. Za, kamu besok sibuk nggak? Kenapa emangnya? Ada tempat yang mau aku tunjukin. Kalau kamu mau. Sejujurnya saat ini aku bingung harus bersikap seperti apa. Nata sekarang bukan orang lain. Dia bagian dari keluarga. Meskipun ada masalah warisan di antara kami. Halo? Za, kamu masih di situ kan? Aku harus tanya sama Mas Abi dulu. Oke. Kabarin aku ya. Mas. Ya. eh Nata ngajakin Naza ketemu besok. Oh, di mana? Hmm, Naza belum tahu sih di mana. Cuma dia bilang ada suatu tempat yang mau ditunjukin ke Naza. Tapi kalau misalnya Mas Abi nggak bolehin, Naza nggak akan jalan kok Mas. Beneran deh. Makanya Naza tanya Mas Abi dulu. Nggak apa-apa kok, kau pergi aja. Tapi kamu harus hati-hati ya. Serius Mas? Ya. Oh ya udah. Ya, Naza pasti hati-hati. Ya udah. Oke Mas. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Bukannya katanya mau ke rumah mama kamu ya? Kita bentar lagi nyampe kok, Za. Itu udah di depan. Ini dia tempatnya, Za. Dulu rumah mamaku ada di sini, Za. Dan aku ingat banget, pintu rumah mamaku kan terbuat dari kayu. Terus pintu itu rayapan banget, Za. Setiap kali buka pintu itu, suaranya itu nyaring banget. Sampai tetangga sebelah itu selalu tahu kapan kita pulang. Akhirnya rumah itu dijual waktu mama aku sama nenek aku meninggal. Dan sama pembelinya dibikin bangunan ini. Sedih ya, Za. Bener-bener nggak ada yang tersisa dari rumah aku. Kamu tahu nggak, Za? Dulu rumah mama aku dianggap nggak layak untuk berdiri. Makanya harus dibongkar. Kayaknya waktu itu masih zaman-zamannya kamu sibuk main piano di ruangan ber-AC-nya Pak Wira. Dan aku harus numpang tinggal di rumah orang lain. Kalau nggak salah aku di sini sampai SMP. Dan setelah itu aku mulai kehilangan arah, Za. Sampai aku harus bertahan dari belas kasih orang lain. Oh iya, Za. Di dekat sini ada lapangan kecil. Tempat dulu aku main. Sana yuk. Ayo. Dulu, Za, waktu aku kecil, aku, Evan, sama Mary sering banget main di sini. Terus zaman-zaman itu mereka manggil aku Abang. Nggak tahu kenapa ya, aku seneng banget dipanggil Abang. Rasanya kayak aku punya saudara. Kayak punya adik.
Tapi aku nggak tahu sih mereka ngerasa hal yang sama atau enggak. Aku nggak butuh warisannya Pak Wira, Za. Aku selalu jujur soal satu hal. Dari dulu sampai sekarang, Za. Satu hal yang nggak pernah aku rekayasa dan nggak pernah aku rencanakan. Pak Wira itu dulu ninggalin mama aku demi harta. Tapi aku akan tinggalin harta. Demi kamu, Za. Tuhan, Engkau tahu aku